Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Marjanto, Stambuk F1G11836. Di sini saya membuat video tentang tugas final sistem waktu nyata. Langsung saja kita ke materi. Perlu kita ketahui sistem waktu nyata itu apa. Dalam teknologi informasi, istilah waktu nyata adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Kita ke materi. Pada awalnya, istilah real time digunakan dalam simulasi. Memang sekarang lazim dimengerti bahwa real time adalah cepat. Namun sebenarnya yang dimaksud adalah simulasi yang bisa menyamai dengan proses sebenarnya atau di dunia nyata yang bisa disimulasikan. Suatu sistem dikatakan real time jika tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga di interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun tentunya respon yang cepat atau performa tinggi tetap diharapkan. Pada sistem waktu nyata digunakan batasan waktu. Sistem dinyatakan gagal jika melewati batas yang ada. Misal, pada sistem perakitan mobil yang dibantu oleh robot, tentulah tidak ada gunanya memerintahkan robot untuk berhenti jika robot sudah menabrak mobil. Sistem waktu nyata bisa dijumpai pada tugas-tugas yang mission kritikal. Misal untuk sistem pengendali reaktor nuklir atau sistem pengendali rem mobil. Juga sering dijumpai pada peralatan medis, peralatan pabrik, peralatan untuk riset ilmiah, dan sebagainya. Ada dua model sistem real time, yaitu hard real time dan soft real time. Hard real time mewajibkan proses selesai dalam kurun waktu tertentu. Jika tidak, maka gagal. Misalnya ada alat pacu jantung. Sistem harus bisa memacu detak jantung sudah terdeteksi lemah. Sementara soft real time menerapkan adanya prioritas dalam pelaksanaan tugas dan toleransi waktu. Misalnya adalah transmisi video. Gambar bisa sampai dalam keadaan terpatah-patah, tetapi itu bisa ditolerir karena informasi yang disampaikan masih bisa dimengerti. Apa itu EDF? Electric Ducted Fan, atau disingkat menjadi EDF, merupakan populasi elektrik yang terdiri dari duct, fan, dan motor elektrik dengan sumber tenaga motor berasal dari baterai sehingga dapat menghasilkan udara terkompresi yang menghasilkan gaya dorong. Airlines, deadline, first, and rate monotonic adalah algoritma penjadwalan dengan sistem real time. Pada sistem operasi, EDF memilih suatu proses yang akan dieksekusi berdasarkan urutan deadline atau periode yang akan datang paling cepat. Sedangkan rate monotonic memilih proses untuk mana jika dalam keberjalanannya sistem melewati suatu deadline, maka proses yang akan langsung memotong proses yang sedang dijalankan CPU dan memberikan jatah CPU kepada proses yang memiliki deadline tersebut. Kedua, sistem penjadwalan menggunakan algoritma greedy dalam memilih proses, akan tetapi greedy yang dipilih berbeda. Jika EDF memilih greedy by upcoming deadline, maka rate monotonic adalah greedy by previous deadline. Dari segi sistem, ada beberapa jenis penjadwalan proses, yaitu untuk semua sistem batch, sistem interaktif, sisi real time dapat
Sistem sistem real time lebih dapat diprediksi karena periode dan deadline yang diketahui oleh proses juga dapat memenuhi tenggat. Penjadwalan CPU merupakan basis dari sistem operasi yang menunjang multiprogramming. Dengan switch proses di CPU, sistem operasi dapat membuat komputer menjadi lebih produktif. Dalam sistem yang memiliki satu proses yang dapat berjalan dalam suatu waktu, proses lainnya harus menunggu hingga CPU kosong dan dapat dijadwalkan ulang, sedangkan pada sistem multiprogramming, beberapa proses dapat berjalan dalam satu waktu untuk meningkatkan kemanfaatan CPU. Idenya relatif sederhana, yaitu memberikan jatah CPU ke proses lain saat suatu proses sedang menunggu 1-0 bars untuk proses yang sedang dieksekusi. Setiap satu proses sedang menunggu, proses lain dapat menggunakan CPU. Penjadwalan seperti ini fundamental dalam sistem operasi. Hampir semua sumber daya komputer telah dijadwalkan sebelum digunakan. Yang kedua, rate monotonic scheduling. Algoritma rate monotonic scheduling ini dijadwalkan secara periodik menggunakan aturan prioritas yang statik dengan premission jika dapat proses dengan prioritas sedang menggunakan jatah CPU, sedangkan ada proses lain yang berprioritas lebih tinggi sudah siap menggunakan CPU, maka proses dengan prioritas rendah akan switch dengan proses berprioritas tinggi. Earliest Deadline First Scheduling. Earliest Deadline Scheduling atau EDF menjadwalkan secara dinamis, membuat prioritas sesuai dengan deadline. Task atau proses yang memiliki deadline terdekat memiliki deadline lebih lama. EDF memiliki aturan task sedang dieksekusi. Task tersebut harus memberitahu kepada sistem permintaan deadline-nya. Beberapa dengan rate monotonik yang memiliki prioritas yang dinamis. Karena prioritas pada EDF selalu menyesuaikan dengan deadline task baru yang sedang dijalankan. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.